Kita mengucap syukur, kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya yang begitu besar bagi kita. Kita siapkan hati, kita memuji, menyembah Tuhan kita yang hidup. Siapkan hati Anda Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah Roh Kudus bertata atas seluruh ibadah kita hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus bersama-sama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, sukacita surga Tuhan melingkupi kami semua. Urapi kami Tuhan, lawati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertahta atas pujian-pujian kami. Jamah kami Tuhan, kami siap dengan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya yang bagi kita. Dia senantiasa memuaskan hasrat kita untuk menyembah hanya kepada-Nya. Kita nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Ketika kita mengingat setiap kebaikannya, kita tidak sanggup Bapak Ibu. Kita tidak akan mungkin. Karena begitu banyak yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nafas kehidupan kita yang kita rasakan hari ini, itu adalah kebaikannya bagi kita. Setiap menit dalam hidup kita, setiap detik Tuhan ada bagi kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, kuasa Tuhan begitu nyata bagi kita. Jangan pernah ragukan Tuhan Yesus. Kebesarannya sungguh luar biasa sudah Dia materaikan buat kita. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Shikiara begitu baiknya Engkau Yesus. Shikiara Engkau melihat setiap tangan yang terangkat ya Bapa. Begitu baiknya Engkau bagi kami semua. Kami merasakan damai-Mu, kami merasakan lawatan-Mu Yesus. Syakara barakara barakara. Ina mata kara barakara. Syira barakara. Setiap kebaikan Tuhan begitu berharga bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
bumi berlalu, firman Tuhan tapi ada nami buat kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Kita semakin jatuh cinta dalam Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Indah, indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, dia Allahku. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan sama-sama. Yesus cinta saya. Lagi. Yesus cinta saya. Bapak Ibu yang ada di rumah,
Sebelum kita siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan, biarlah kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Dialah yang menjadi jalan yang sempurna bagi kita, menjadi jalan kebenaran buat kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan
Shalom, saudara diberkati. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan ini. Masuki bulan Desember, ada banyak sukacita, ada pengharapan yang baru. Saya berharap dan berdoa supaya setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini terus berada di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau yang mengundang kami untuk boleh berkumpul sekalipun melalui ibadah online. Engkau yang hadir bagi setiap jemaat Tuhan, Engkau yang hadir bagi setiap kami, melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri yang akan mengenyangkan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau dikuasai oleh Roh-Mu, dan Engkau sendiri yang berotorita bagi setiap pikiran kami, setiap tubuh kami, setiap hidup kami pada saat ini, supaya kami boleh dengar firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya kami boleh menerima kebenaran kuasa akan firman Tuhan. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau diam dengarkan Tuhan, dan Tuhan yang berperkara beracara bagi setiap kami. Engkau lawat setiap kami, lawat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya Engkau sendiri yang menyampaikannya dengan kuasa urapan Roh Kudus, dan setiap jemaat yang mendengarkan diberkati secara berlimpah-limpah. Yang siap dengar firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa kabar, saudara diberkati? Saya percaya bahwa semua dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai diskualifikasi dan kualifikasi. Saya ambil dari firman Tuhan dari Mazmur 103 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita lihat dan sama-sama kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1, mulai. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia siapa, saudara? Huruf besar, yaitu Tuhan. Dia yang menebus hidup saudara, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara berkati, tentu saudara ingat bahwa ada 4 wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus. Saudara bisa baca nanti Matius 1 sampai dengan 16. Tetapi yang menarik saudara, bahwa keempat wanita ini bukanlah Sarah, Ribka, Lea, atau Rahel yang merupakan istri dari bapa bangsa Israel pada perjanjian lama. Sebaliknya, kita tahu bahwa mereka adalah Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Keempat wanita ini memiliki latar belakang moral yang patut dipertanyakan. Saudara, kita lihat Tamar. Yang pertama, Tamar melakukan penipuan dan prostitusi untuk dia bisa menghasilkan anak, dapat keturunan melalui ayah mertuanya, saudara. Tetapi namun dari garis keturunan Tamar ini kemudian suku Yehuda, yaitu Mesias, datang. Saya bisa baca nanti di Kejadian 38. Rahab, sedangkan Rahab itu adalah seorang yang bukan Yahudi, seorang wanita yang bukan Yahudi, dan bahkan dia pelacur di kota Yeriko, saudara. Yang menjadi kemudian Rahab ini kemudian bertobat menjadi orang percaya pada Tuhan Abraham, pada Tuhan Ishak, dan Tuhannya Yakub. Sudah bisa baca nanti Yosua 2, 1 sampai dengan 21. Dan yang menarik adalah Rahab ini kemudian menjadi ibu dari Boas yang menikahi Rut. Sudah bisa baca di Rut 4 ayat 13. Boas ini kemudian adalah orang yang menikahi Rut, yang mengubahkan kehidupan seorang Rut. Nah, Rut sendiri, saudara, Rut sendiri secara moral lurus. Dia wanita baik-baik, saudara. Ada tetapi sebagai seorang wanita Moab, dia bukan keturunan Israel, saudara. Dia bukan orang Yahudi, dan karena itu dianggap najis. Dia bukan orang Yahudi, saudara. Rut ini bukan orang Yahudi, dianggap najis. Dia dari suku Moab.
Tetapi kemudian Rut inilah yang menjadi neneknya Daud. Ya. Rut 4:13 sampai dengan 17. Rut ini yang kemudian menjadi neneknya Daud. Yang dianggap orang Yahudi sebagai raja terbesar mereka. Daud. Nah, sekilas mengenai Daud, kenapa Daud harus menjadi raja terbesar dalam bangsa Yahudi, bangsa Israel? Saudara, kenapa? Kenapa bukan Saul? Kenapa bukan Salomo? Bukankah Salomo itu hebat, luar biasa? Bukankah Saul? Tapi kenapa Daud? Daud bukannya jatuh dalam dosa berkali-kali. Bukannya Daud bersinah, saudara. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Daud? Karena Daud tidak pernah menyembah berhala. Dengar baik-baik. Alasannya kenapa Daud menjadi raja terbesar yang selalu dikenang sampai hari ini bukan Saul dan Salomo. Karena Daud tidak pernah menyembah berhala. Saul pernah, Salomo juga pernah. Daud sekalipun dia berdosa, tapi dia tidak pernah menyembah berhala. Nah, kembali saudara, kita kembali. Nah, Batseba, kita kembali ke Batseba yang terakhir, wanita terakhir yang menjadi garis keturunan Yesus. Batseba, saudara, bersinah dengan Daud. Sudah bisa lihat di 2 Samuel 11 ayat 4. Batseba ini kemudian bersinah dengan Daud. Belakangan dan akhirnya finally Batseba melahirkan Raja Salomo. 2 Samuel 12 ayat 24. Batseba adalah ibu dari Salomo dan garis keturunan Yesus dari kalangan bangsawan, yaitu Salomo melalui Batseba. Nah, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita di sini dari apa yang terjadi pada Tamar, apa yang terjadi pada Rut, apa yang terjadi pada Batseba, ya, apa yang terjadi kepada keempat wanita ini, kepada Rahab, saudara, apa yang Tuhan mau bicara? Ada 3 hal yang mau Tuhan bicara buat kita. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama, Tuhan berkata bahwa Dia lebih besar daripada dosa kita. Dia lebih besar daripada masa lalu, saudara. Saudara, kalau saudara masih ingat khotbah yang minggu yang lalu, bagaimana Tuhan mengajar kita untuk tidak salah fokus. Nah, pada kesempatan ini yang pertama kali juga Tuhan mau ingatkan kita bahwa Tuhan lebih besar daripada kehidupan saudara. Tuhan lebih besar daripada masa lalu saudara. Tuhan lebih besar daripada dosa dan pelanggaran saudara. Tuhan lebih besar dari masalah saudara. Di mana dosa bertambah banyak, firman Tuhan, maka disitulah kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Sudah lihat Roma 5 ayat 20? Mari sama-sama lihat. Roma 5 ayat 20, apa yang Tuhan katakan? Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, sama-sama katakan lebih keras, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Anugerah Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Anugerah Tuhan lebih besar daripada pelanggaran, saudara. Anugerah Tuhan lebih besar dari masa lalu, saudara. Anugerah Tuhan lebih besar dari masalah, saudara. Katakan sama-sama, Tuhan terlebih besar. Amin. Saudara, ini berkati kasih karunia Tuhan lebih besar daripada apa yang ada di hadapan saudara dari masalah saudara. Sehingga bahkan ketika dunia mendiskualifikasi saudara, ketika dunia berkata bahwa saudara tidak layak, ketika aturan dunia berkata saudara tidak pantas, ya, dengar baik-baik, Tuhan bisa membuat saudara memenuhi syarat untuk menerima berkat-Nya. Saudara masih ingat seorang wanita pendarahan? Bagaimana dia harus, dia dalam keadaan najis, dia dalam keadaan tidak layak, dia dalam keadaan kotor, berjumpa di hadapan, keluar menunjukkan wajahnya di hadapan umum sekalipun itu sudah melanggar peraturan, saudara. Tetapi dia percaya kepada kasih karunia Tuhan. Dia percaya, dia berkali-kali, saya percaya dia berkali-kali berkatakan kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh.
Dia yang tidak layak oleh kasih Tuhan, Tuhan dapat membuat saudara memenuhi syarat untuk menerima semua berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar. Yang kedua, Tuhan juga berkata bahwa Dia adalah Tuhan dengan banyak kesempatan. Amin. Dia adalah Tuhan dengan banyak kesempatan. Apa maksudnya? Kisah-kisah wanita, keempat wanita ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun masalah itu yang hampir semuanya datang karena akibat daripada ulah kita sendiri, dari kesalahan kita sendiri, itu bukan sesuatu yang final atau fatal. Itu bukan akhir daripada segalanya. Ketika saudara berpaling kepadanya, ketika saudara memandang kepada Tuhan, ketika saudara melihat kasih-Nya, maka Dia akan memutarkan, Dia akan balik situasi saudara. Sampai saudara melihat kemuliaan Tuhan atas hidup saudara. Katakan amin. Tuhan adalah Alfa dan Omega, Dia Alef dan Taf. Dia punya keputusan akhir, Dia yang awal dan Dia yang akhir. Kalau engkau punya prioritas tertinggi, ya adalah Tuhan, mencari kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Engkau menyerahkan Tuhan untuk membuat keputusan, maka Dia akan bayar tagihan-tagihannya. Apapun efeknya dalam hidup saudara, apapun sesuatu yang timbul dalam hidup saudara, Tuhan akan putar balik. Tuhan akan membalikkan keadaan, supaya kemuliaan Tuhan terbit dinyatakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara berkati, akhirnya yang ketiga, apa yang Tuhan mau bicara melalui kesempatan dari empat wanita ini. Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan dengan posisi yang supernatural. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang supranatural. Artinya apa, saudara? Bahkan ketika semua hubungan duniawi kita hilang, saat kita berpaling kepadanya, Dia akan menemukan cara untuk mengubah keterikatan saudara dengan dunia ini menjadi berikat. Amin. Dia akan ubah apa yang mengikat saudara menjadi berkat Tuhan. Dia akan mengubah segala sesuatu yang buruk, apa yang dunia ini ikat dalam kehidupan saudara, menjadi sukacita sorga. Katakan amin. Kalau saudara terikat dengan apa yang duniawi, katakan, apa yang dunia ini ajarkan dengan prioritas yang keliru, Tuhan akan ubah itu. Matius 6 ayat 25 katakan jangan khawatir. Kalau sudah terikat dengan kekhawatiran pada hari ini, Tuhan akan ubah itu. Tuhan ajar kepada kita pada minggu yang lalu, saudara, kalau saudara masih ingat Matius 6 ayat 25 katakan jangan khawatir. Kalau hari-hari ini saudara berkata saya hidup dengan rasa khawatir, saya bangun dengan prioritas yang keliru. Kalau saudara menetapkan suatu prioritas yang keliru dalam hidup saudara, maka Tuhan akan bisa ubahkan itu menjadi prioritas yang benar. Ubah hati saudara, buka hati saudara, biarkan firman Tuhan bicara buat saudara pada hari ini. Kalau prioritas saudara pada hari-hari ini masih keliru, saudara masih mencari apa yang dunia ini tawarkan, yaitu mungkin saudara sibuk dengan bagaimana bisnis saudara, bagaimana karyawan saudara, apa yang terjadi dengan masa depan saudara, dengan pimpinan saudara, dengan perusahaan saudara, apa yang terjadi dengan bisnis saudara, bahkan saudara sebelum turun dari tempat tidur, iblis mulai bicara dalam hidup saudara, apa yang akan terjadi pada hari ini. Saudara mulai khawatir. Ingat baik-baik, saudara, prioritas yang benar, yang pertama yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita renungkan adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya itu bicara mengenai bisnismu, bicara mengenai masa depanmu, bicara mengenai karyawan, bicara mengenai kesepakatan bisnis, bicara mengenai kesehatan akan ditambahkan kepadamu. Ada amin, saudara? Kemudian saudara berkata, bagaimana cari kerajaan Allah? Saudara, saya ingatkan kembali bahwa kerajaan Allah adalah Yesus. Bagaimana saudara memikirkan Dia? Bagaimana saudara mencari firman-Nya? Bagaimana saudara mengenal Dia? Bahwa Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah Tuhan yang supernatural.
Dialah Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib dan dahsyat dalam hidup saudara. Prioritas yang benar, cari dahulu kerajaan Allah. Jadi ada 3 hal yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, saya ulangi lagi, bahwa Tuhan berkata bahwa dia lebih besar daripada masa lalu saudara. Dia lebih besar daripada dosa saudara. Dia lebih besar daripada pergumulan saudara. Di mana dosa bertambah banyak, maka di situ kasih karunia yang melimpah-limpah, firman Tuhan bilang. Apa yang kita belajar yang kedua pada hari ini, pada kesempatan ini, ada Tuhan juga berkata bahwa dia adalah Tuhan yang punya banyak kesempatan bagi saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan banyak masalah yang mungkin karena kesalahan saudara, karena saudara salah menetapkan prioritas, saudara salah mengambil keputusan. Bahkan ketika pada hari ini saudara mungkin tampak berhasil, tapi saudara berhasil dalam prioritas yang keliru, maka Tuhan akan buka kesempatan yang baru. Yang penting hatimu saudara. Yang penting hati saudara mau bawa kepada Tuhan. Yang penting hati saudara mau buka bagi kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya ulangi lagi bagi saudara, bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan dengan posisi yang supranatural. Dia Tuhan yang ajaib. Bahkan ketika semua hubungan duniawi kita hilang, saudara tidak punya koneksi apa-apa, saudara tidak punya kesempatan apa-apa, saudara tidak punya modal, kapital, saudara tidak punya. Saudara tidak punya uang yang cukup untuk memulai suatu usaha. Saudara seperti tidak punya pengharapan, saudara tidak kenal siapa-siapa, dan saudara belum memiliki pasangan hidup, dan saudara berkata sepertinya tidak ada harapan. Tuhan adalah Tuhan yang supernatural. Mungkin pada hari ini saudara datang, saudara dengan pengharapan yang sepertinya tidak lagi pernah muncul dalam hidup saudara. Mulai pegang kembali bahwa dari kisah keempat wanita ini, seperti firman Tuhan berkata pada kita, bahwa di mana kasih karunia itu akan melimpah-limpah di dalam hidupmu. Karena kita sesungguhnya adalah orang berdosa, tapi Tuhan pulihkan keadaan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita hidup di dalam apa yang Tuhan taruh bagi kita. Perkataan-perkataan Tuhan mengenai kerajaannya itu Yesus sendiri. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang berkati, yang dikasihi Tuhan, jangan melihat keadaan alami saudara. Jangan melihat apa yang dunia ini sedang tawarkan. Jangan melihat apa yang tampak di depan mata. Dan saudara mulai berkecil hati. Percayalah kepada Dia yang menebus hidup saudara, firman Tuhan bilang. Dia yang tebus saudara daripada lubang kubur. Dia yang tebus saudara daripada kehancuran. Dia yang mahkotai saudara dengan kasih setia dan belas kasihan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, ajarkan kepada kita Mazmur 103 ayat 4. Sama-sama kita bacakan kembali sekali lagi. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang jaga engkau. Dia yang menebus hidupmu daripada kesengsaraan. Dia yang tebus hidupmu daripada pergumulan. Mungkin saudara berkata, wah di depan saya tidak ada harapan lagi. Dia yang tebus hidupmu dari keadaan yang tidak berpengharapan. Kalau engkau berjalan dalam lembah yang gelap pada hari ini, maka Dia adalah cahaya yang menuntun engkau keluar menuju kepada kemenangan lepas kemenangan. Saudara berkati dikasihi Tuhan, percaya kepada Dia yang membuat saudara memenuhi syarat supaya saudara menerima berkat. Dia yang membuat saudara memenuhi syarat supaya saudara menerima segala yang baik. Janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Sebab Dia yang tebus engkau dari lubang kubur. Dia yang tebus engkau daripada kehancuran. Dan menganugerahi saudara dengan kasih setia, dengan rahmat, dengan anugerah Tuhan. Saudara berkati, sekali lagi saya katakan bahwa jangan melihat apa yang terlihat di depan mata. Apa yang terlihat secara duniawi. Apa yang iblis sedang perkatakan, apa yang orang lain perkatakan, bahkan apa yang dirimu sendiri perkatakan tentang dirimu. Tapi mulai ambil kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun langit dan bumi boleh runtuh, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap untuk selamanya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini untuk kembali bangkit berdiri. Saudara menyaksikan bersama dengan keluarga, bersama-sama mengangkat tangan sambil bergandengan tangan. Yang menyaksikan seorang diri, mari saudara saya undang bersama dengan saya mengangkat tangan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, Engkau melihat
bagaimana kehidupan mereka yang akan Tuhan pakai dan telah Tuhan pakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang melayakkan mereka dengan kuasa darah-Mu, Engkau yang membuat mereka layak untuk terima segala yang baik dalam setiap kehidupan mereka, setiap musim dalam hidup mereka berbuah karena Tuhan hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan, mereka mengalami suatu sukacita yang benar karena prioritas yang dipulihkan Tuhan, bahwa hari ini mereka tidak khawatir, hari-hari mereka akan datang, mereka tetap percaya, mereka tetap teguh bersama dengan Tuhan, karena seluruh hidup mereka dijamin oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh hidup kami semua boleh memuliakan nama Tuhan, Tuhan pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kekhawatiran, segala kecemasan kami sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan bagian kami adalah kemenangan. Oleh karena itu kuasa yang Tuhan beri dalam pelayanan ini, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, yang terikat oleh kuasa gelap Tuhan lepaskan. Terima kasih ada pemulihan yang baru dan kuasa Roh Kudus boleh menjamah setiap anak-anak Tuhan. Dan pada akhirnya Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Bapak Presiden Jokowi, para menterinya, juga wakilnya, dan seluruh pejabat-pejabat daerah. Tuhan berkati mereka, beri mereka roh takut akan Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan yang berkenan oleh hikmat Tuhan yang ada bagi mereka. Terima kasih Engkau libatkan juga gereja Tuhan untuk terlibat aktif bagi negara ini, sehingga bangsa Indonesia boleh dilawat oleh nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang berkati Tuhan, mari sekali lagi angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari kita dengan kasih karunia. Berkat pengampunan dosa karena kematian Tuhan Yesus dan berkat kebenaran karena kebangkitan Tuhan telah kita terima oleh persetujuan Roh Kudus, sehingga saudara terima kebenaran, dan Tuhan berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Setiap ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online tayangan ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom.